Hai guys, kembali lagi bersama gua di Nicole Movie. By the way, apa kabar para penyelam cantik? Semoga aksi kalian kekeceprekan di air cetek selalu menyenangkan ya, dan jangan cuman fokus untuk tetap cantik tanpa memperhatikan keamanan. Salah-salah kalian malah nyelam di daerah kekuasaan ikan hiu. Seperti pada kesempatan kali ini, Nicole Movie akan membahas kisah para pecinta snorkeling yang berpetualang di pantai yang salah. Film ini berjudul The Reef Stalker 2022, merupakan film hiu terbaru yang masuk ke dalam list film menegangkan Nicole Movie. Film ini menceritakan tentang keganasan seekor hiu putih besar yang selalu mengintai dan memangsa siapapun yang ada di dekatnya. Dan kali ini kita akan menyaksikan ketika 4 wanita seksoi malah berenang di daerah kekuasaan sang hiu. Apakah yang akan terjadi? Okelah, daripada kalian penasaran dan malah ngobok-ngobok ikan di dalam akuarium tetangga, mari kita langsung saja ke pembahasan videonya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Nicole Movie. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana pantai dengan pemandangan yang bisa membersihkan mata dari cileh dan belek. Terlihat seorang penyelam cantik bernama Nick sedang mendokumentasikan keindahan terumbu karang di pantai ini. Tak lama kemudian ia bergabung bersama teman-temannya yang sudah ahli dalam berburu segala macam varian ikan termasuk lele dan betok. Setelah puas kekeceprekan, mereka pun berniat untuk kembali ke penginapan. Lalu Nick merasa heran dengan luka lebam di tangan adiknya yang bernama Kat. Kemudian Kat berdalih jika luka tersebut ia dapatkan ketika sedang benerin genteng. Lalu tiba-tiba Kat merasa kesal ketika suaminya datang menjemputnya, terlebih karena pria brewok ini sangat membenci kebiasaan Kat yang doyan snorkeling. Dengan peralatan nyewa tapi gak pernah dibayar, ketika akan OTW melihat adiknya sedang adu bacot dengan si brewok, meskipun terlihat khawatir, Nick pun pergi ke penginapan teman-temannya saja. Hey, this is Cass. Leave a message. Bye. Okay. Just give me a ring. Setibanya di penginapan, Nick mendapatkan pesan dari Kat yang menyuruhnya untuk segera menemuinya. Dirasa ada yang gak beres, Nick pun segera pergi. Melihat rumah Kat yang berantakan, Nick yakin jika adiknya itu habis adu mekanik dengan suaminya. Lalu Nick menghampiri si brewok untuk menanyakan keberadaan adiknya. Greg, where's my sister? She made me do it. Dengan penuh penyesalan si brewok berkata jika ia terpaksa telah menghabisi Kat. Sontak Nick yang panik berusaha mencari adiknya. Betapa syoknya Nick saat melihat jasad Kat sudah tenggelam di dalam bak mandi. Ternyata semua ini akibat ulah si brewok yang telah menenggelamkan Kat. Lalu film pun baru dimulai. Singkat cerita, 6 bulan berlalu. Scene memperlihatkan perjalanan Nick di pantai yang dulu pernah ia kunjungi. Dengan diantar Kang Ojol, ia menuju penginapan untuk menemui teman-temannya yang sudah tiba lebih dulu. Hello. Singkat waktu, para pecinta air ini pun bertemu lagi setelah kejadian tragis yang menimpa Kat. Meskipun mereka terlihat bahagia, Nick tidak bisa menyembunyikan kesedihannya saat ia teringat kembali adiknya. Apalagi adiknya mati hanya karena hobi snorkeling. Ya, meski memang salahnya si adik suka kabur ketika ditagih uang sewa alat. Sudahlah, Jody pun berkata jika mereka berencana untuk memberi penghormatan terakhir kepada Kat di pantai ini. Di sore harinya, Nick sedang bengong ketika teman-temannya berpesta di pinggir pantai. Lalu si gemoy Annie menawarinya Orson sisa lebaran. Untuk menghilangkan kesedihan Nick, lantas Nick menceritakan jika ia masih trauma atas kematian adiknya. Dan sejak kejadian itu Nick tidak berani lagi untuk menyelam seperti dulu. Terlihat Annie pun tidak menyangka jika temannya ini sudah kena mental. Singkat cerita, mereka pun tiba di parkiran perahu. Tanpa berlama-lama mereka pun bergegas bersiap untuk segera mendayung seedan-edannya. Actually, Annie, thinking about it. Setelah cukup jauh meninggalkan pantai, mereka pun tiba di tujuan. Tak lama kemudian mereka pun langsung ngebolang bak bocil-bocil SD.
Meskipun merasa takut, Nick yang sedikit gengsi berusaha kuat di depan teman-temannya, sementara itu Annie yang masih noob memilih untuk kekeceprekan di permukaan saja daripada ikut menyelam dan mencari ikan jair. Sontak Annie pun ketakutan saat melihat kucibak gede di permukaan air. Dikira ikan hiu, ternyata itu cuman keisengan Lisa. Sambil menunggu yang lain menyelam, Annie melihat keadaan sekitar menggunakan teropong hingga ia pun melihat dua bocil sedang kekeceprekan di tepi pantai. Betapa kagetnya Annie saat melihat sirip yang seperti ikan hiu. Kemudian ia memberitahu Lisa untuk segera memperingatkan yang lain. Ketika Lisa ikut panik, Nick masih bergelut dengan rasa takut untuk menyelam. Mendengar kata hiu, Jody pun langsung mengecek keadaan sekitar. Karena tidak melihat apa-apa, Jody mengajak Nick untuk menuju perahu sambil waspada. Setibanya di perahu, Jody menganggap jika Annie salah lihat. Daripada membahas hiu-hiuan, ia mengajak teman-temannya untuk bakar-bakaran ikan di pulau terdekat. Singkat cerita, Jody dan Nick sudah lebih dulu menuju pulau. Sementara itu Annie masih kepikiran dengan sirip yang baru saja ia lihat. Kemudian Lisa menyuruhnya untuk segera mendayung daripada pelanga-pelongo mikirin sirip. Setelah yakin itu seekor hiu, Annie berusaha memberitahu teman-temannya yang sudah jauh. Benar saja, kali ini Annie bisa melihat sosok hiu putih besar sedang mengintainya. Melihat ada yang gak beres dengan Annie, Lisa segera menghampirinya. Saat hiu menerkam, perlahan Lisa menuju perahu Annie. Melihat kedua temannya diserang hiu, Nick dan Jody langsung berusaha menolong. Tepat pada waktunya Annie berhasil naik sebelum kaki mulusnya dicaplok hiu, lalu Annie menyuruh Lisa untuk cepat naik. Lisa. Sontak Annie pun histeris saat si hiu memakan dan membawa Lisa. Kejadian ini pun disaksikan oleh Nick dan Jody yang gagal menyelamatkan Lisa. Selang beberapa saat, Annie meminta teman-temannya untuk memberitahu para bocil di sisi pulau akan bahaya serangan hiu. Sebelum kedua bocil dimangsa, Jody bergegas menuju pulau untuk memperingatkan mereka. Sungguh mengerikan, tanpa diduga si hiu putih kini sedang mengintai Jody.
Oh, ternyata hiu itu sedang mengincar kedua bocil yang sedang kekeceprekan di tepi pantai. Sementara itu kedua bocil berambut heboh ini begitu ceria bermain di atas rakit, sebelum kulitnya mengerak salah satu bocil berenang ke tepian untuk menemui emaknya. Setelah si bocil berhasil ke tepi pantai, si emak menyuruh bocil satunya lagi untuk tetap bertahan di atas rakit. Ketika rakit hancur oleh hiu, si bocil berusaha berenang ke tepian. Move faster! Faster! Meskipun si bocil dicupang hiu, tapi Jody berhasil menyelamatkannya ke tepi pantai. Tak lama kemudian Nick dan Annie pun tiba di pulau yang terpencil ini, lalu Annie membantu membawa si bocil menuju keluarganya. Ketika si bocil mendapat perawatan, Nick yang baru tiba meminta bantuan kepada orang-orang ini. Kemudian seorang wanita menceritakan jika mereka di sini sedang menunggu para suami yang sedang mencari ikan pesut selama beberapa hari lalu. Wanita ini menyuruh Nick untuk menuju pulau terdekat guna meminta bantuan. Wanita ini pun menyarankan untuk menggunakan perahu bermotor 125 cc milik mereka. Tanpa berlama-lama si emak pun membawa Nick dan yang lain ke tempat perahu. Melihat perahu yang berukuran kecil, jangankan hiu digampar Squidward juga mental, namun karena tak ada perahu lain ya sudahlah. Wait, I'll come with you. Setelah perahu didapat, Annie memiliki ide untuk menggabungkan perahu ini dengan kayak. Ia pun merasa jika cara tersebut tidak akan membuat perahu mudah terbalik. Dirasa itu cara terbaik. Jody mengajak Annie untuk menuju perahu mereka. Sementara itu Nick terlihat bingung karena tak cukup berani untuk kembali naik perahu. Is this good? Singkat cerita, perahu modif pun selesai dibuat, akan tetapi Nick terus menentang rencana Annie untuk kembali mengarungi lautan. Ketika mereka terlibat cekcok, si emak datang dan membekali mereka golok dan tombak untuk berjaga-jaga. Melihat alat kopet ini, Nick pun memberanikan diri untuk ikut pergi. Lantas ketiga cewek ini pun prepare menuju pulau terdekat meskipun menantang bahaya. Dan benar saja, belum juga apa-apa perahu malah bocor. Where's it coming from? Can anyone see her? Abis jatuh tertimpa truk, bukan cuman perahu yang bocor, keadaan pun dihebohkan dengan mesin yang tiba-tiba mogok. Karena keadaan ini mereka pun hanya mengambang di antara dua pulau dengan jarak yang jauh. Sontak Nick pun menyesal karena malah ikut bersama teman-temannya. Ketika Nick dan Annie saling menyalahkan, Jody mengajak mereka untuk mendayung saja. Karena tak ada cara lain, Nick pun ikut mendayung sambil menahan panas dada. Melihat kawanan burung di permukaan laut, mereka tahu jika itu pertanda sang hiu sedang berburu. Karena keadaan ini mereka pun mendayung seedan-edannya. Akhirnya si hiu benar-benar kembali menyerang hingga membuat Annie terlempar. Annie, slowly! Stay calm!
Melihat Annie mengambang, Nick berusaha menolong ketika si hiu mempermainkan buruannya ini. Sekembalinya ke perahu, mereka merasa lega, karena si hiu hanya mencabik pelampung Annie saja, tapi tiba-tiba. Karena hiu terus mengintai mereka, Nick memikirkan cara untuk melawannya. Saat melihat jangkar dan pengait kayak, Nick berniat untuk memancing mania hiu itu. Setelah berhasil ngeprank si hiu, mereka pun langsung lanjut mendayung. Tanpa diduga, si hiu seolah mengembalikan perahu kayak milik mereka. Di tengah serangan hiu yang membabi buta, mereka pun semakin panik karena perahu hampir tenggelam. Melihat jaring di perahu, Nick mengajak yang lain untuk menjebak si hiu, karena jika itu berhasil mereka pun akan mudah menghabisinya. Si Annie malah ikut-ikutan ke jaring. Saat Nick akan menyelamatkannya, tiba-tiba golok yang akan ia gunakan malah terjatuh. Akhirnya Nick berhasil membelek perut si hiu sampai modar, kemudian Nick menyelamatkan Annie yang sudah tak bergerak. Untung saja Annie berhasil selamat setelah sempat turun di laut. Terlihat Nick dan yang lain merasa lega karena telah mengalahkan hiu yang selalu mengintai mereka. Singkat cerita, Nick dan teman-temannya berhasil kembali ke pantai semula dengan selamat. Dengan setelan terbaiknya, mereka pun memberikan penghormatan kepada Kat dan Lisa yang sudah berpulang ke alam barzah duluan. Lalu film pun sudah berakhir.